Sobat yang diberkati, ketemu lagi dengan Chris Production Channel. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Aku berkata kepadamu, jika mereka ini dia itu berkhilafah, jadikan semua bangsa lihat dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak menyerahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya, kali ini kita akan membahas tentang tema ciuman pengkhianatan dengan dasar Alkitabiah Markus pasal 14 ayat 43 sampai 52. Nah, sobat, apa arti ciuman pengkhianatan itu? Memang kedua kata ini sebenarnya mengindikasikan tentang situasi yang cukup kompleks. Kenapa? Karena di dalamnya kita melihat bagaimana ada sifat positif yang bersumber dari istilah ciuman yang sering diartikan secara umum, tetapi diselubungi oleh sifat negatif yang berasal dari pengkhianatan. Nah, jadi dari tema ini sebenarnya mau mengatakan kepada kita bahwa ada sebuah tindakan yang sepertinya baik, tetapi bertujuan tidak baik. Atau dengan kata lain, bahwa sebuah tujuan yang jahat, tetapi dibungkus dengan bentuk yang baik. Sebab kalau kita memahami tentang istilah ciuman, pada umumnya itu dimengerti sebagai bentuk ekspresi cinta, kasih, persahabatan, pengabdian, penghormatan, dan lain sebagainya. Artinya itu memiliki sifat yang baik. Sedangkan itu berbeda dengan istilah pengkhianatan. Dari kata khianat, yang kalau kita membuka kamus bahasa Indonesia itu diartikan perbuatan yang tidak setia, tipu daya, perbuatan yang bertentangan dengan janji dan sebagainya, yang pasti yang merujuk pada konteks sifatnya jahat. Jadi tema ini sebenarnya hendak mengajak kita untuk merenung tentang bentuk kehidupan yang demikian yang bisa saja terjadi dalam lingkup kehidupan kita, entah kita yang menjadi pelaku ataupun juga korban dari ciuman pengkhianatan itu. Nah, sobat yang diberkati Tuhan, dan untuk memahami tema ini kita diajak untuk mengenang kisah double Y, yaitu Yudas dan Yesus, sang guru dan murid yang berakhir tragis ketika kedua-duanya sama-sama mati sekalipun dengan cara yang berbeda dan tujuan yang berbeda. Sebab kita bersama Yesus mati digantung di kayu salib, sedangkan Yudas dia mati menggantungkan diri kalau menurut kesaksian Injil Matius, ataupun juga menjatuhkan diri sehingga kesaksian Lukas menyebutkan dia sampai perutnya terbelah. Nah, tujuan keduanya itu berbeda juga. Ternyata kita memahami bahwa kematian dari Yesus itu adalah bentuk dari penyelamatan, sedangkan kematian dari Yudas itu adalah bentuk penyesalan. Nah, sobat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kisah guru murid ini sebenarnya mengandung suasana yang bisa diistilahkan bawang putih, alias apa? Situasi yang mengharu birukan. Kenapa? Karena kita melihat bagaimana Yesus sang guru mendapatkan ciuman hangat dari sang murid yakni Yudas, yang sebenarnya itu menjadi tanda cinta kasih dan penghormatan dari sang murid terhadap gurunya, tetapi ternyata menjadi kode penangkapan kepada para prajurit terhadap sang guru ini. Kita bisa membayangkan situasi itu. Tentu sangat menyayat hati. Bagaimana orang kita kasihi, kita cintai, kita percaya telah mengkhianati kita dengan menjadi komplotan dari para oposisi. Karena itu maka ada ungkapan yang berbunyi, musuh yang paling berbahaya adalah kawan kita sendiri. Sebab apa? Sebab orang lain, segala sesuatu tentang kita tentu tersembunyi, tetapi tidak bagi kawan kita. Terkadang semua tentang kita itu diketahuinya. Sebab apa? Biasanya kalau kita membangun satu persahabatan, kita sering saling curhat-curhatan. Apalagi ada istilah besti-bestian ya. Bagaimana kita mengambil waktu, kesempatan untuk boleh berkumpul dan kita saling curhat. Segala lebih kurang kita, segala sesuatu tentang kita sampaikan dan seterusnya. Itu sebenarnya bagian dari cara kita untuk membangun persahabatan yang semakin dekat. Tetapi tanpa sadar kadangkala hal itu bisa menjadi senjata atau menjadi bumerang, di mana ketika sahabat kita kemudian menjadi lawan kita, maka itu akan menjadi senjata bagi dia untuk menyerang balik kita. Nah, karena itu maka ini perlu menjadi tanda awas dan hati-hati dalam kaitan dengan jangan sampai terjadi yang namanya ciuman pengkhianatan itu. Nah, kisah memilukan antara
guru dan murid ini atau Yesus dan Yudas ini sebenarnya mengajarkan kita untuk warning. Sebab jangan sampai kita akan menjadi korban, apalagi menjadi pelaku tindakan ciuman pengkhianatan terhadap orang-orang di sekitar kita. Apakah suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, kenalan, sahabat, dan lain-lainnya. Karena itu mari kita memahami lebih jauh bagaimana ciuman pengkhianatan itu bisa terjadi dengan memahami berbagai kemungkinan alasan di balik tindakan Yudas dia mencium Yesus sebagai bentuk pengkhianatannya kepada sang guru itu. Dari berbagai alasan atau dari berbagai pandangan kita menemukan bahwa ternyata ada beberapa alasan yang menjadi bentuk kemungkinan kenapa sampai Yudas mengkhianati Yesus. Yudas kemudian mencium Yesus sebagai bentuk pengkhianatannya kepada sang guru. Pertama, itu karena alasan ketamakan. Dan ini menjadi alasan umum yang sudah sering kita dengar. Bahwa Yudas menjual Yesus itu karena dia cinta uang. Alias suka mengambil uang yang bukan menjadi miliknya. Artinya dia terlalu terorientasi pada mendapatkan uang dengan menghalalkan segala cara. Karena memang dalam kesaksian Yohanes 12 ayat 6 disebutkan bahwa ia sering mencuri uang yang dipegangnya. Nah, yang memang sebenarnya menurut cerita bahwa Yudas ini sebenarnya dipercaya di kalangan para muridnya untuk dia menjadi bendahara. Artinya dia yang bertanggung jawab untuk memegang uang yang sebenarnya diperuntukkan bagi orang-orang miskin. Dan Alkitab pun menjelaskan bahwa memang cinta uang ini sangat berbahaya. Sebab dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Artinya bahwa kalau kita sampai cinta uang, maka kita akan terjebak dan terjerumus pada bentuk kejahatan. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak perlu uang. Uang menjadi alat penting bagi kita untuk menjadi alat tukar untuk segala kebutuhan kita dalam kehidupan ini. Tetapi jangan sampai kemudian kita sudah terjebak pada cinta uang. Karena kalau kita terjebak itu berarti uang yang mengontrol kita, bukan kita yang mengontrol uang. Bukan kita yang mengontrol uang. Dan itu yang akan membawa kita terjerat pada yang namanya kejahatan. Dan kisah Yudas ini sebenarnya menjadi bukti bahwa cinta uang bisa membawa seseorang melakukan kejahatan, bahkan dengan cara yang kelihatannya baik sekalipun. Artinya kadangkala saking cintanya kita kepada uang, kita melakukan hal-hal yang tidak pantas, jalan-jalan pintas yang tidak pantas, bahkan sekalipun dibungkus dengan cara yang kelihatannya mulia, yang kelihatannya baik, tetapi mengandung unsur-unsur kejahatan di dalamnya, seperti bahasa atau ungkapan ciuman pengkhianatan ini. Ya bisa saja kita bertindak sepertinya kita melakukan hal yang baik, tapi sebenarnya kita bertujuan tidak baik di dalamnya. Dan ini sangat berbahaya. Oleh karena kita terlalu terfokus, terorientasi pada uang atau cinta uang. Kemudian alasan yang kedua, kemungkinan kenapa sampai Yudas dia menjual atau dia mengkhianati Yesus. Itu karena kemarahan atau kebenciannya. Memang kalau kita membaca dalam cerita atau kisah tentang Yudas, sebelum dia pergi menemui para imam-imam kepala, di dalam cerita kitab Matius dan Markus diceritakan bahwa ada satu waktu atau kisah di mana Yesus bersama murid-muridnya termasuk dalamnya Yudas, mereka ada di rumah seorang Simon si Kusta dan mereka sementara makan di sana dan kemudian tiba-tiba datang seorang perempuan yang kemudian mengurapi Yesus menggunakan minyak yang mahal. Dan kala itu ada murid yang disebutkan di situ protes. Dia sampaikan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak perlu dan sangat disayangkan karena minyak yang mahal itu sebaiknya kalau lebih baik itu tidak tidak dibuang begitu saja, tetapi lebih baik itu diuangkan untuk dibantu pada orang miskin. Dan menurut penelusuran ternyata yang mengatakan itu, yang protes waktu itu adalah Yudas. Sebenarnya dia menggunakan ungkapan bahwa sebaiknya itu digunakan untuk membantu orang miskin. Padahal ternyata itu hanya sebatas ungkapan atau bahasa-bahasa yang sebenarnya tujuan utamanya adalah sifat ketamakan itu. Itu dia berpikir lebih baik uang atau minyak yang mahal itu diuangkan untuk supaya dia bisa pegang. Dan ya seperti alasan pertama tadi, kalau dia punya sifat ketamakan ya supaya dia juga bisa menggunakan uang itu. Nah ini juga menjadi alasan kedua, bahwa ada kemarahan atau kebencian
yang dialami atau dirasakan oleh Yudas, sebab ketika Yudas protes, Yesus malah membela si perempuan yang mengurapi Yesus. Sehingga ada istilahnya masuk pada barisan sakit hati. Jadi barisan orang-orang sakit hati, di mana Yudas merasa tersinggung karena dia membahasakan bahasa yang sepertinya baik ketika memprotes tentang apa yang dilakukan oleh si perempuan, tetapi malah Yesus membela si perempuan itu. Nah, jadi alasan yang kedua, bahwa kenapa sampai Yudas kemudian menjual Yesus atau berkhianat kepada Yesus, karena dia merasa sakit hati, dia merasa benci atau marah kepada Yesus. Kemudian alasan yang ketiga, ini agak menarik juga, bahwa ternyata kemungkinan alasan Yudas mengkhianati Yesus atau menjual Yesus karena memaksakan kehendak. Bahwa sebenarnya mengacu dari status atau latar belakang kehidupan Yudas, di mana dia ternyata adalah orang Yudea. Dari semua murid, dia satu-satunya orang Yudea. Sedangkan murid yang lain itu orang-orang Galilea, yang dimana Yudas ini adalah orang yang tinggal di satu kota yang bernama Keriot. Karena itu namanya Yudas Iskariot. Jadi Iskariot itu dari dua kata, yaitu Is yang artinya laki-laki dan Kariot artinya kota atau sebuah kota, nama sebuah kota. Sehingga itu menandakan bahwa Yudas ini adalah seorang laki-laki dari kota Keriot. Yang dimana di kota itu pada umumnya atau banyak orang-orang yang masuk dalam kelompok yang disebut atau dikenal dengan kelompok revolusioner, yang kala itu adalah orang-orang Yahudi yang mau memberontak terhadap kekaisaran Romawi, yang dimana mereka merasa ingin supaya ada pembebasan terhadap orang-orang Yahudi oleh karena tindakan-tindakan yang semena-mena yang sering dilakukan oleh kekaisaran Romawi. Sehingga Yudas ini ketika dia melihat Yesus dengan kemampuan yang luar biasa, yang dimana Yesus mampu untuk mengumpulkan banyak pengikut, dan Yesus mampu untuk melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, dan apalagi kemudian melihat latar belakang bahwa Yesus adalah keturunan Daud, seorang raja yang hebat, yang luar biasa, yang sukses kala dia menjadi seorang raja, itu memberikan sebuah pengharapan yang luar biasa bagi Yudas, tetapi juga tentu bersama dengan komunitasnya, itu merasa bahwa inilah sosok yang tepat jadi pemimpin. Sehingga dia mengikuti Yesus, berharap Yesus akan menjadi pemimpin, akan memberikan atau akan menopang atau akan memimpin tindakan revolusioner itu untuk memberontak terhadap bangsa atau kekaisaran Romawi, sehingga terjadi yang namanya pembebasan terhadap orang-orang Yahudi kala itu. Tetapi melihat dari situasi ketika kemudian Yesus mengatakan sebentar lagi dia akan meninggal dalam bahasa-bahasa yang bersifat simbolis ataupun bahasa-bahasa kode yang kita kenal atau yang kita tahu dengan dikatakan bahwa anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan dan seterusnya, itu memberikan sebuah dorongan bagi Yudas untuk memaksakan kehendak supaya Yesus harus secepatnya tampil menunjukkan kekuatannya, kekuasaannya, kemampuannya, sehingga pada akhirnya dia menjadi sosok pemimpin yang akan siap untuk menopang para pemberontak dalam melakukan gerakan pemberontakan mereka kala itu. Dan karena itu maka dia menjebak Yesus dan berharap bahwa ketika dia menjebak Yesus, memaksakan kehendak untuk menjebak Yesus, maka Yesus akan menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kekuasaannya, sehingga pada akhirnya dia akan menjadi sosok yang luar biasa, yang tepat untuk menjadi pemimpin pemberontakan mereka kala itu. Tapi sayang bahwa ternyata dia melihat yang terjadi sebaliknya. Yesus malah menyerahkan diri. Sekalipun memang itu menjadi bagian dari apa yang sudah disampaikan Yesus, bahwa itulah jalan yang harus dia tempuh. Sehingga kondisi itulah yang kelihatannya membuat Yudas Iskariot menyesal. Sehingga penyesalan itu mendorong dia untuk kemudian melakukan tindakan bunuh diri. Apakah bunuh diri itu karena alasan dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu sudah salah, ataupun juga merasa bahwa apa yang diharapkan yaitu Yesus menjadi pemimpin yang hebat bagi para pemberontak atau gerakan pemberontakan mereka, itu ternyata juga keliru, sehingga pada akhirnya penyesalan itu membawa Yudas untuk melakukan tindakan bunuh diri. Nah sobat, ini yang kiranya menjadi bagian-bagian alasan-alasan kemungkinan dari apa yang kemudian dilakukan oleh Yudas sebagai seorang murid
kemudian dia menjual Yesus atau dia mengkhianati sang guru yaitu Yesus Kristus. Nah, dari ketiga poin ini sebenarnya mengajarkan kita apa? Bahwa hati-hati terhadap pertama ketamakan atau cinta uang. Sebab kalau kita sampai jatuh pada sifat ini, kalau kita sampai jatuh pada sifat cinta uang, maka kita bisa terjebak untuk melakukan ciuman pengkhianatan. Kita bisa terjebak melakukan berbagai bentuk kejahatan, bahkan dengan cara-cara yang licik. Artinya cara-cara yang kelihatannya baik, benar, tetapi di dalamnya sebenarnya mengandung unsur ingin melakukan hal yang jahat. Dan kemudian yang kedua adalah bahwa hati-hati, jangan sampai kemudian kita terjebak pada kemarahan, kebencian, bahkan lagi kita terjebak pada rasa sakit hati yang terlalu mendalam. Karena hal itu juga bisa mendorong kita, membawa kita untuk melakukan tindakan yang jahat. Tidak tindakan yang disebut dengan ciuman pengkhianatan. Sehingga kemudian kita akan jatuh pada tindakan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan itu. Dan yang ketiga adalah memaksakan kehendak. Bahwa kadang-kala kita juga melakukan hal tersebut dalam hidup ini. Kita berharap dan kita punya keinginan. Dan ketika keinginan itu tidak tercapai, kita berusaha memaksakan kehendak. Yang kadang-kala itu bisa membuat kita melakukan segala cara atau mengambil segala cara yang bahkan cara yang tak pantas pun kita lakukan. Dan karena itu maka hati-hati, jangan sampai ketika kita terlalu memaksakan kehendak, mendorong kita melakukan tindakan yang tidak pantas. Yang itu ketika kita melakukan tindakan seperti ciuman pengkhianatan, yaitu tindakan-tindakan kejahatan yang diselubungi dengan hal-hal yang kelihatannya baik. Karena hal-hal apapun yang kita lakukan namanya bertujuan, mengandung unsur untuk sesuatu yang mendatangkan kejahatan atau keburukan, maka tentu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan karena itu maka ini menjadi pesan penting bagi kita. Hindari atau jauhi hidup cinta uang, hidup dalam kebencian, dan hidup memaksakan kehendak. Karena hal-hal itu bisa membawa kita pada tindakan ciuman pengkhianatan. Terus berkati.